Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas dan Mbak, perkenalkan nama saya Dinda Agustina Putri dengan NPM 2107 1024 0048. Saya berasal dari kelompok 3 yaitu Pindia Studio dan sekarang atau pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa yang saya dapat di upgrading ketiga yang dibawakan oleh Mas Yuri, yaitu tentang digital management. Jadi, apa sih digital management itu? Nah, jadi digital management itu adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengelola bisnis dengan menggunakan teknologi digital. Singkatnya itu, eh, digitalisasi adalah proses mengubah data analog menjadi data digital, sementara manajemen digital merujuk pada proses pengelola sumber daya dan aktivitas digital. Terus ada pilar digital management. Yang pertama ada digital marketing, yaitu proses pemasaran maupun promosi suatu brand, produk, ataupun jasa yang dilakukan melalui media digital dan membutuhkan jaringan internet pastinya. Terus yang kedua ada digital sales. Nah, digital sales itu merupakan proses penjualan produk atau jasa melalui media atau platform online seperti media sosial kayak Facebook, Instagram, terus juga ada marketplace kayak Shopee atau Tokopedia. Selanjutnya yang ketiga itu ada eee, digital operating sales. Nah, itu tuh kayak, tentang apa atau bagaimana bisnis atau perusahaan bergerak sejalan dengan teknologi yang ada saat ini. Terus ada interpretasi data. Nah, yang pertama itu ada analisis kerja konten, yang kedua ada variasi konten, yang ketiga itu ada paid ads, dan yang keempat atau yang terakhir itu ada optimasi traffic source. Nah, misalnya platform TikTok ini lagi jatuh. Nah, itu kita harus menganalisis tuh kontennya. Kenapa bisa jatuh? Apakah ada isi dari konten tersebut itu tidak menarik atau tidak layak gitu ya. Nah, terus setelah itu kita belajar dari kesalahan tersebut, kita membuat konten yang baru, terus kita membuat variasi konten. Nah, jadi kontennya itu dibuat semenarik mungkin dan juga yang pastinya berkualitas ya. Terus ada paid ads, itu kayak semacam iklan gitu. Nah, kalau misalnya kita bikin konten terus ada iklan ini, nah itu tuh bisa menguntungkan kita untuk mendapat penghasilan dari iklan tersebut. Terus ada optimasi traffic source, yang dimana itu tuh merupakan sebuah link yang nantinya akan menuju ke website kita. Misalnya kita nih punya akun TikTok, terus kita tuh pengen pengen orang-orang tuh tahu juga kalau misalnya itu apa TikTok kita. Nah, kita tuh taruh aja itu linknya, misalnya bisa di bio Instagram. Nah, nanti kalau misalnya orang lain pencet link tersebut, itu langsung menuju ke website kita atau TikTok kita gitu. Terus ada manfaat digital management. Yang pertama ada menyederhanakan prosedur operasional, yang kedua mengurangi biaya, yang ketiga meningkatkan efisiensi, yang keempat ada meningkatkan pengalaman pelanggan. Nah, kenapa bisa mengurangi biaya? Karena digital management itu kayak cuman modal ini ya, kayak internet kan, paling kita menghabiskan kuota, terus juga kita tuh cuma butuh ide-ide kreatif gitu ya. Terus yang terakhir ada strategi konten, yaitu rencana terstruktur untuk mengelola dan menghasilkan konten yang relevan, menarik, dan berkualitas. Nah, kita tuh harus tahu strategi apa yang bakal kita gunain untuk membuat konten kita tuh lebih menarik ya dan juga berkualitas. Kenapa? Karena itu tuh bisa membuat penonton juga apa ya tertarik dan suka sama konten kita sehingga mereka apa ya bakal kayak ngeliat-liat terus lah konten kita kayak menjelajahi konten kita. Nah gitu. Mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas dan Mbak.